China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat China jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada 2010, China mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi China akan melesat melampaui rivalnya AS pada 2030. Kesuksesan ini mengantarkan China menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satu negara pun yang dapat meniru China dalam mentransformasi ekonominya. Kesuksesan China menjadi semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, China sudah melangkah jauh ke depan. China memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit, yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Kesuksesan China ini diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping, 1978 hingga 1989. Reformasi telah membawa perekonomian China yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu ekonomi China tumbuh 10% rata-rata per tahun. Dalam sebuah surat berita yang dipublikasikan oleh perusahaan pengelola dana Bright Water Associates, Ray Dalio sebagai pendiri merasa kagum dengan transformasi China seperti sekarang ini. Ketika saya pertama kali menginjakan kaki ke China pada 1984, saya memberikan pemimpin perusahaan China kalkulator seharga $10 dan mereka merasa takjub. Saat itu orang-orang Beijing dan Shanghai masih tinggal di kawasan yang bisa dibilang kumuh tanpa air panas dan perabot rumah tangga standar seperti mesin cuci dan TV. Namun sekarang China jadi lebih maju daripada Amerika dalam beberapa hal dan terus mengalami kemajuan yang pesat, kata Ray Dalio dalam newsletter Bridgewater Associates. Artinya dalam waktu 3 dekade China telah berhasil mempercantik diri di bawah kepemimpinan 4 presiden Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Kebangkitan ekonomi China juga didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam hal mulai dari mainan hingga telepon genggam untuk konsumen di seluruh dunia yang membuat China dijuluki pabriknya dunia. Masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada 2001 semakin mengukuhkan posisi China sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global McKinsey yang menganalisis 186 negara, China menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Kendaraan lain yang membuat China semakin kuat posisinya adalah investasi. China terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode 2015 hingga 2017, China telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia, menurut McKinsey. Di tengah kondisi global yang berubah karena perkembangan teknologi, China juga semakin memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi China telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Sebut saja Xiaomi sebagai disruptor di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung dan Apple. Tak hanya Xiaomi, China juga punya raksasa teknologi lain seperti perusahaan social networking bernama Tencent dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 3 triliun dolar Hong Kong. Perusahaan e-commerce bentukan Jack Ma, Alibaba, yang mencatatkan rekor IPO terbesar dengan meraup dana 25 miliar dolar AS. Kuku China memang tajam dan kuat. Kini China mulai melebarkan sayapnya untuk semakin mengokohkan posisinya melalui proyek ambisius bernama One Belt One Road Initiative atau OBOR. OBOR adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi China Xi Jinping, yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antara negara-negara Eurasia. Strategi tersebut menegaskan tekad China untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di China. Sejarah mencatat ketika muncul poros kekuatan dunia baru yang menantang hegemoni lama, friksi atau konflik tak dapat dihindarkan.
Kemunculan China sebagai kekuatan dunia baru membuat posisi Amerika sebagai negara adikuasa terancam. Presiden AS Donald Trump menilai China telah melakukan praktik dagang yang tidak adil dan menuding China sebagai manipulator mata uang. Trump kemudian mengambil langkah untuk menggenjar perilaku China dengan pengenaan bea masuk pada produk impor AS dari China. Konsekuensi perang dagang yang berlangsung dalam kurang lebih 16 bulan terakhir telah mengorbankan ekonomi kedua negara dan bahkan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi AS terus melambat di sepanjang tahun 2019. Mulai dari 3% di kuartal pertama 2019, turun jadi 2% di kuartal kedua, dan 1,9% di kuartal ketiga. Itulah kisah perjalanan ekonomi China sehingga berhasil menjadi negara maju. Jangan lupa dukung terus Lolipedia untuk jurnal kami selanjutnya.